Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, wabil khusus Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Khalil Kiai Haji Imam Bukhari Khalil beserta keluarga besarnya alladzi sami'na wa ata'na. Dan yang terhormat kepada Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Khalil Dahlan selaku Ketua Majelis Ponpes Darul Ulum Jombang. Dan yang terhormat kepada Profesor Ustadz Cahya. Dan yang terhormat Kepala Dinas Bangkalan atau yang mewakili. Dan yang terhormat Wakil Rektor 3 Bapak Agung. Dan yang terhormat Bapak Kemenak Kabupaten Bangkalan. Dan yang terhormat Bapak Khairul Umam selaku Kepala Sekolah SMP Ibnu Khalil. Dan tak lupa pula para tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah pada hari ini telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka dalam acara Tasyakkur SMP Ibnu Khalil dan Hobi Ibnu Khalil Kabupaten Bangkalan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya solawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang mengangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah yang disinari dengan nurul Islam wal iman seperti saat ini. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kami ditunjuk oleh Bapak Panitia Acara sebagai pembawa acara. Maka dari itu kami akan membacakan susunan-susunan acara yang kami konsep sebagai berikut. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjut dengan acara yang kedua yakni sambutan-sambutan, dan acara yang ketiga pemantapan dan doa, dilanjut acara yang kelima demo hobi. Demikianlah susunan acara yang akan dilaksanakan pada kesempatan hari ini. Maka untuk menghemat waktu, marilah kita mulai acara ini dengan acara yang pertama, yaitu pembukaan, yang mana hal ini akan dibawakan oleh Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Imam Bukhari Khalil. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami haturkan. Al-Fatihah lillahi subhanahu wa ta'ala wa li hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahaba wal qaraba wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa li jami' awliya illa min masyariqil ardi wa magharibiha wa susan li sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa muallimihi wa azwajihi wa akhawatihi wa aqribaihi wa sikai wa hibbaihi rahmatullahi ta'ala alaihim wa li jami'il ulama'il amilin wal mutaqaddimin wal mutaakhirin وسيصلي حضرة المرحوم شيخنا أحمد خالد بن سيدنا عبد اللطيف ولحضرة المرحوم شيخنا كرملي بن تميم ولحضرة المرحوم شيخنا كشمس العارفين بن سيدنا كروحام ولحضرة المرحوم جميع مشايخنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأقربائنا وأصدقائنا وأحبائنا رحمة الله عليهم ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah tadi, acara pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, yang mana hal ini akan disampaikan Bapak Khairul Umam selaku Kepala Sekolah SMP Ibnu Khalil. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Khalil beserta keluarga Al-Mukarram Kiai Haji Imam Bukhari Khalil. Yang saya hormati Kiai Haji Khalil Dahlan selaku Ketua Majelis Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Yang saya hormati Profesor Ustadz Cahya selaku penggiat hobi. Yang saya hormati Kepala Kantor Pendidikan Bangkalan atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Kemenak atau yang mewakili. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Unijoyo. Dan tak lupa juga yang saya hormati segenap tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dari kami selaku kepala sekolah dan juga sebagai panitia pada pelaksanaan tasakur pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat nikmatnya pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam sebuah majlis yang insya Allah penuh dengan barokah. Dikarenakan pada kesempatan siang hari ini acara tasakur kita yang pertama adalah tasakur SMP Ibnu Khalil dan yang kedua berkenaan dengan hobi yang mana kaitannya dengan menghafal Al-Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, taufik dan maunahnya pada kita semua sehingga kita nanti kelak akan disandingkan dengan para masyayikh, para ustadz, para guru-guru kita, lebih-lebih pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan kita tetap aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan nanti di hari akhir yaumul qiyamah kita selalu mendapatkan syafaatnya sehingga kita termasuk dalam manusia-manusia yang beruntung, manusia-manusia yang ahlul jannah. Dan mudah-mudahan dengan syafaatnya jugalah kita semua diberikan kemudahan, kelancaran dalam urusan kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Sedikit yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kami selaku Kepala SMP Ibnu Khalil mengucapkan banyak-banyak terima kasih lebih-lebih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Khalil Dahlan yang telah sudi hadir pada acara siang hari ini.
dan juga tentunya para alim ulama yang sudah hadir pada hari ini. Dan yang kedua, kami selaku kepala sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan kami pada acara hari ini kurang berkenan baik dari tingkah, tempat maupun hidangan. Namun itulah dari kami sudah maksimal dan mudah-mudahan hasilnya memang optimal. Dan yang kedua, mohon doa restu dan barokahnya kepada semua masyayikh yang hadir pada kegiatan sore ini. Kami memohon doa restunya, mudah-mudahan jajaran Dewan Guru di SMP Ibnu Khalil ini diberikan kekuatan dalam menjalankan amanah sebagai pendidik, dan juga mohon doanya semoga anak siswi kami menjadi orang yang terdidik, yang ahli ilmu dan yang ahli akhlak. Mudah-mudahan kedepannya menjadi manusia yang sangat berguna bagi nusa bangsa, lebih-lebih untuk agama. Dan yang terakhir dari kami selaku kepala sekolah Ibnu Khalil, secara pribadi mohon maaf apabila dalam penyambutan kami, dalam perkataan kami ada sesuatu yang kurang berkenan. Sudilah kiranya mohon memberikan maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Khairul Umam. Sambutan yang kedua, yang mana hal ini akan disampaikan oleh pengasuh pondok pesantren Ibnu Khalil, yakni Kiai Haji Imam Bukhari Khalil. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul Mukarram, Hadratul Syekh Kiai Haji Khalil Dahlan selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum sekaligus Ketua Majelis Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, Rektor UTM atau yang mewakili dalam hal ini Bapak Agung Ali Fahmi, dari Diknas Kabupaten Bangkalan atau yang mewakili, dan dari Kamenak Kabupaten Bangkalan yang mewakili, segenap para undangan, para tokoh masyarakat, dan juga stakeholder pendidikan yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang semuanya saya hormati, para rekan-rekan Dewan Guru SMP Ibnu Khalil, dan juga kepada instruktur hobi Ibnu Khalil, dalam hal ini yang langsung dihadiri oleh Ustadz Cahya Yudi selaku penemu metodologi hobi yang berkesempatan hadir pada kesempatan siang hari ini, anak-anak murid dan santri SMP Ibnu Khalil beserta anak-anak santri dan murid dari pelatihan metodologi hobi yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang semuanya saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Ungkapan puja-puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana kita semua masih diberikan nikmat dan rahmatnya, sehingga kita semua bisa bermuajah dan bermujalasah untuk bersama-sama menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas telah purnanya melaksanakan proses belajar mengajar di SMP Ibnu Khalil, dan juga telah purnanya anak-anak mendapatkan pelatihan hobi holistic brain improvement yang berlangsung selama 20 hari secara intensif. Harapan kita semua mudah-mudahan apa yang telah diperoleh itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin untuk menjelaskan apa itu metodologi hobi holistic brain improvement, karena pakai bahasa Madura Barat ini jadi agak repot artinya. Kalau arti Madura Timurnya holistic brain improvement ini adalah melatih fungsi otak secara menyeluruh. Kita paham bahwa otak adalah alat vital di dalam tubuh kita yang sangat mempunyai peran yang luar biasa. Maka dengan metodologi hobi ini, seseorang dilatih untuk bagaimana otak ini berperan seperti halnya komputer, di mana di dalam otak ini akan dibagi dalam drive-drive dan membentuk folder-folder. Walaupun sebenarnya teknologi komputer ini meniru otak sebenarnya, tapi dengan metodologi hobi, otak ini akan diperlakukan dan dilatih sebagaimana sebuah perangkat luar biasa, di mana di dalamnya dibentuk folder-folder yang nantinya akan digunakan oleh indera kita, baik itu indera pendengaran, indera penglihatan, indera peraba, indera penciuman, dan indera perasa, untuk menyatu sebagai sebuah foto reading, dan akhirnya di-scan oleh otak dan disimpan dalam bentuk file di dalam folder-folder yang ada dan sudah dibentuk itu. Sehingga nantinya apa yang sudah di-scan oleh otak ini bisa dipanggil kapanpun, sehingga anak itu melihat file tersebut seperti layaknya sebuah monitor. Nah, materi daripada hobi ini sebagai pelatihan itu adalah Al-Quran juz 30. Jadi anak ini setelah diberikan pelatihan metodologi untuk membuat folder di otaknya, maka Al-Quran juz 30 itu di foto reading, di scan oleh otak, yang nantinya bisa dipanggil kapanpun, sehingga anak itu melihat tulisan Al-Quran ini secara imajinatif. Sehingga kalau dikatakan hafal, ia bisa juga dikatakan hafal, tapi cara menghafalnya berbeda dengan cara menghafal yang konvensional. Di metodologi hobi, anak yang sudah men-scan foto Al-Quran ini, dia akan bisa baca ayat itu misalnya diurut dari belakang ke atas, atau diacak langsung ke ayat sekian kemudian lompat ke ayat sekian. Bahkan luar biasanya, imajinasi dari ayat-ayat Al-Quran itu bisa muncul dalam 4 halaman sekaligus, sehingga itu bisa diacak baca di halaman sekian, kemudian lompat ke halaman sekian, lompat ke halaman sekian, dan semacamnya dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini nanti mungkin ada 1-2 anak yang sudah dilatih selama 20 hari ini, mungkin langsung bisa kita demokan sehingga bisa dilihat hasilnya. Dalam waktu 20 hari ini mampu melatih otaknya berfungsi sebagaimana alat laptop dan semacamnya. Ini hal yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah
Di tengah-tengah kita ada hadir Ustadz Cahyayudi sebagai penemu metodologi ini. Walaupun beliau selalu wanti-wanti, saya di belakang layar aja Kiai, saya sembunyi aja Kiai. Saya tidak bisa bilang harus sembunyi atau di belakang layar, karena faktanya memang beliau, walaupun beliau sudah menyerahkan ke pondok pesantren Darul Ulum, karena beliau mendapatkan metodologi hobi ini inspirasi dari almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Rifai Romli. Sehingga di mana Ustadz Cahya menyerahkan ke Darul Ulum dan Darul Ulum juga sanadnya ke Bangkalan, maka Ustadz Cahya juga menyerahkan ke Bangkalan sebagai duet dari Ustadz Cahya untuk membina dan melangsungkan dari metodologi hobi ini agar bisa bermanfaat ke masyarakat. Jadi saya tegaskan ke Ustadz Cahya itu, jenengan ini sudah punya orang tua. Jadi sudah bukan anak yatim lagi orang tuanya. Ustadz Cahya orang tuanya hobi ini adalah Darul Ulum sebagai bapak dan Ibnu Khalil Bangkalan sebagai ibu, sehingga nantinya perjalanan hobi itu akan bisa lebih terarah dan insya Allah bisa lebih bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi kami atas nama pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Khalil mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Hadratul Mukarram Romo Kiai Khalil Dahlan yang telah sudi hadir untuk meresmikan ini angkatan pertama dari hobi Ibnu Khalil Bangkalan. Mudah-mudahan berkahnya Darul Ulum menyatu dengan berkahnya Mbah Khalil Bangkalan akan membawa manfaat yang besar untuk umat. Amin, Allahumma amin. Dan nantinya kami mohon pengarahan sepatah dua patah kata dari Kiai Khalil Dahlan untuk anak-anak santri Ibnu Khalil, dan khususnya kepada metodologi hobi yang dilaksanakan di Ibnu Khalil, bagaimana kira-kiranya, bagaimana seharusnya, dan apa yang mungkin baik dan tidak baik untuk dilakukan. Terima kasih. Kami atas nama pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Khalil mohon maaf apabila ada kekurangan baik ahwal maupun akwal, dan kami akhiri sambutan kami dengan ungkapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Imam Bukhari Khalil. Beralih pada mata rantai yang selanjutnya, yaitu pemantapan dan doa, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Khalil Dahlan. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Khalil Al-Mukarram Kiai Haji Imam Bukhari,
dan para kiai pengasuh, ibu nyai, para ustadz, ustazah, bapak perwakilan dari pimpinan Unijoyo, juga dari pendidikan Dignas Bangkalan serta dari Demak, dan juga dari pimpinan SMP Ibnu Khalil dan tim saya ini tadi Yai bawa tim. Nah, timnya sudah saya kirim beberapa bulan yang lalu, dipimpin Pak Ustadz Cahyati. Karena beliau itu memang alumni Pondok Pesantren Darul Ulum yang kemudian menemukan satu metodologi bagaimana cara melihat Al-Quran secara tertulis, secara tekstual. Juga para anak-anak alumni Pondok Pesantren Darul Ulum yang ada di Bangkalan ini juga dalam satu tim. Dan lebih khusus adalah anak-anak sekalian, keluarga besar Pondok Pesantren Ibnu Khalil, lebih-lebih para peserta pendidikan dan latihan hobi. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Kiai Imam Bukhari. Alhamdulillah beliau itu sebetulnya sudah sambung saya dengan pribadi sudah beberapa tahun yang lalu. Cuman kabelnya itu yang enggak ada. Nah, jadi sambung tapi tanpa kabel. Ya wireless. Nah wirelessnya itu rusak gitu loh. Saya enggak sambung. Karena itulah begitu anak saya Ustadz Cahyati di ngomong-ngomong tentang hobi di Bangkalan, terus kemudian kami arahkan cari saja di sana yang keturunan langsung dari Syekhana Khalil biar ilmunya itu nyambung. Karena Darul Ulum itu dulu mbah-mbah saya mulai Mbah Khalil Al-Juraimi, Mbah Romli, itu semua adalah pernah mendapatkan ilmu dari Syekhona Khalil dari Bangkalan. Ketika ayahnya itu yaitu namanya Mbah Tamim Irsad mulai tinggal di Pondok Pesantren Darul Ulum dan mendirikan tahun 1885 Masehi. Dari situlah kemudian alhamdulillah lewat hobi ini bisa sambung tanpa wireless, ya langsung. Sekarang langsung Bluetooth, ya enak langsung. Dan pakai WA, nggak bayar, gratis. Tapi ada resikonya, nek dipakai putus-putus. Itu saya ucapkan jazakumullah kepada Kiai Imam. Moga-moga sambungan ini bisa nyambung ruh-ruh romo-romo kiai masyaikh kita yang telah mendahului kita. Yang kedua, hobi itu adalah salah satu bentuk metode. Saya ulangi, anak-anak sekalian, hobi yang sekarang kita share di sini itu adalah salah satu metode untuk memotret Al-Quran. Dan tentang anak-anak itu nanti bisa membaca Al-Quran secara tepat dan benar, itu ada ilmunya tersendiri. Ya. Karena itulah Kiai Imam setelah pelatihan ini perlu ada pembinaan secara khusus. Yang paling utama adalah kalau kita mau memahami Al-Quran itu harus menguasai 11 cabang ilmu pengetahuan,
Paling enggak 3 saja itu sudah cukup, pemotretannya nanti bisa bersih dan bening, bisa memahami secara tepat dan benar. Yang pertama adalah ilmu tajwid. Alhamdulillah disambut hujan. Ya rahmat. Moga-moga hujannya hujan ilmu. Amin. Ilmu tajwid anak-anak sekalian. Kenapa saya menggunakan ilmu tajwid? Karena nanti ketika kalian memotret tekstual Al-Quran, itu kalau tidak disertai dengan ilmu tajwid, maka bisa-bisa cara bacanya itu yang gak tepat. Meskipun benar tapi gak tepat. Monggo. Gak tepat. Salah satu contoh misalkan, lafadz huruf kalam dalam Al-Quran itu kalau tidak dibaca melalui ilmu tajwid, maknanya bisa berbeda jauh. Seperti anak-anak sekalian membaca Fatihah saja. Waladhdallin. Itu waladhdallin itu kan doa. Moga-moga kita nanti tidak dijadikan orang yang tersesat. Tapi kalau kalian gak belajar ilmu tajwid secara tepat dan benar, bisa-bisa ketika membaca dot itu ganti dot, atau bahkan bisa-bisa jadi zal. Kalau bacanya itu jadi dot, itu maknanya jauh. Doanya berbunyi, moga-moga saya tidak termasuk orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Padahal yang pertama, makna yang tepat itu adalah supaya tidak tersesat. Apalagi kalau pakai zal, ngesesnya sedikit. Itu kalau pakai zal, waladzalin, itu kemudian maknanya jadi beda lagi. Itu bisa menjadi doa untuk kita kepada Allah, moga-moga kita menjadi orang-orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Itu dalam satu sisi baca huruf saja. Karena itulah kepada Ustaz Tahya dan timnya itu kemarin itu saya pesankan, setelah pelatihan hobi harus disertakan di dalamnya itu pelatihan baca huruf dan lafadz Al-Quran secara tepat melalui ilmu tajwid. Yang kedua, setelah kita menguasai ilmu tajwid, itu tidak cukup anak-anak bisa memahami Al-Quran secara tepat dan benar. Tapi harus belajar, kalau bahasa kunonya Mbah Syekhona Khalil itu, belajar nahwu sorofnya itu. Karena dengan nahwu sorof itu kita tahu Al-Quran itu lafadz yang tertulis itu bisa dalam bentuk lafadz aslinya, bisa ada tambahan dan bahkan ada pengurangan. Yang aslinya itu kalau menurut ilmu nahwu namanya masdar. Itu perlu supaya anak bisa tepat. Nah, sekarang kadang-kadang kita itu dipelajari oleh seorang ustadzah yang tidak paham ilmu nahwu sorof, hanya paham terjemah Al-Quran. Itu bisa menyesatkan kita ketika memahami Al-Quran. Karena itu butuh belajar itu supaya kita tahu. Kalau sudah kita tahu, dua itu saja menyertakan dalam pelatihan hobi ini, insya Allah anak-anak nanti bisa memahami Al-Quran secara tepat dan benar. Jadi ketika anak-anak memotret ada nasi, ada ayam warnanya merah, tidak keliru nanti kalian memahaminya. Itu nasi Bali atau nasi panggang ayam. Sama-sama merahnya,
Tapi kalau kita ngerti ilmunya, bisa membedakan mana yang ayam panggang, mana yang ikan bali, dan seterusnya. Nah, sepertilah itu contohnya. Karena itulah saya ucapkan selamat kepada anak-anak yang lulus di pelatihan hobi ini. Moga-moga dengan pelatihan hobi ini sebagai awal pertama kali kita masuk mencintai Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Menurut riwayat Syekhona Khalil, ketika memberikan pembelajaran ilmunya kepada murid-muridnya, menurut pengetahuan yang saya terima, itu beliau lebih menekankan dulu membaca Fatihah secara tepat dan benar. Baca Fatihah mulai bismillah sampai waladhdallin, kalau sudah benar baru diajarkan ilmu-ilmu yang lain. Kalau di Darul Ulum Rejoso ditambah lagi bukan hanya Fatihah, tapi membaca Fatihah secara benar, terus kemudian diteruskan membaca At-Tahiyyatul Mubarakah secara tepat dan benar, baru belajar ilmu yang lain. Nah, karena itu penting dua itu, surat Al-Fatihah, kedua adalah At-Tahiyyatul Mubarakatus Sholawatut Thayyibatulillah. Nah, inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, qiraatul Quran zikrul azim. Membaca Quran itu zikir yang paling agung. Ketika Al-Quran kalian baca secara tepat dan benar, bacaannya benar, tepatnya, panjangnya, pendeknya benar, itulah zikir yang azim. Tidak ada zikir yang lebih besar pahalanya kecuali membaca Al-Quran. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik tanya, ya Rasulullah, kenapa kok begitu? Sebab Anas, kalau kamu membaca Al-Quran itu dihitung hasanahnya per huruf. Alif lam mim itu bukan huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kalian baca secara tepat alif lam mim, berarti itu 5 huruf yang dibaca. Kalau 5 huruf itu berarti 5 hasanah. 1 hasanah dosamu diampuni 10 kali lipat, pahalamu ditingkatkan kali lipat. Hanya membaca alif lam mim. Tapi kalau kalian, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, utama zikir itu adalah membunyikan la ilaha illallah. Tapi kalau kalian baca hanya la ilah, enggak ada apa-apanya. Harus dibaca lengkap la ilaha illallah. Makanya anak-anak sekalian, berbahagialah kalian mulai sekarang oleh Romo Yai Imam Bukhari diakrabkan dengan Al-Quran, salah satunya melalui metode hobi ini. Dengan demikian kalian nanti kalau sudah bisa benar membacanya, tepat membacanya, baca malam Jumat Bismillahirrahmanirrahim, Qaf ditutup, sudah dapat 3 hasanah. Karena mat 3 itu, Qaf dibaca panjang 3, berarti 3 hasanah. Itu kelebihan Al-Quran dibanding dengan yang lain. Karena itulah Kanjeng Nabi terus meneruskan, Al-Quran itu hablul matin, ikatan yang kuat. Selama anak-anak pegang Al-Quran, baca Al-Quran secara tepat dan benar, dimanapun kalian, semuanya, apapun kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Karena itulah saya ucapkan selamat, sekali lagi selamat, dan terima kasih kepada Cahya. Yai, saya kalau manggil dia itu enggak Cahya, Yudi. Nah, ya, di sini gak apa-apa Cahya. Kalau sana panggil saya Yudi. Nah, itu anak saya, moga-moga lewat jasa hobi ini bisa Syekhina Syekh Khalil wa ala alihi wa furuhi wa Syekhina Tamim Irsad wa ala alihi. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasul nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim. Wa barik lana wahdina bil ayati wa dzikril hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bihulukil Qur'an waj'alna al-Qur'an fil qabri munisa wa fil jannati rafiqa wa fin nari sitra wa hijaba wa fil hayati nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjut dengan acara yang terakhir, yakni demo hobi, yang mana hal ini akan dipandu oleh Yang Mulia Ustadz Didit. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Mohon izin kepada adik-adik santri, mulai dari Surya, Tamam, Badrut, Soleh, dan mungkin juga nanti yang putri. Ini adalah sudah 20 hari adik-adik santri ini mengikuti kegiatan hobi. Nanti akan dicoba untuk dites. Mohon bantuannya Mas untuk mic 1. Jadi adik-adik ini sudah menggambarkan mulai dari surat An-Nas sampai Al-Fil, ada yang sudah An-Naba sampai At-Takwir ya. Monggo Bapak bisa dites nanti mau surat yang keberapa, ayat keberapa, surah apa. Ini langsung sana saja. Ya, bisa monggo. nanya surat apa, ayat keberapa, atau bisa nanya dengan artinya gitu ya Ustaz? Ya, silakan. Atau monggo. bisa suruh baca dari bawah ke atas. Monggo, disilakan. Surat di situ Pak Opik kan An-Nasiat, An-Naba atau ayat keberapa?
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan terlebih dahulu Pak Kiai, mohon izin, nama saya Arif, saya dari Purmanilam, saya tetangga insyaallah, dan nantinya insyaallah di sini saya akan dipersiapkan untuk menjadi staf pengajar mental aritmatika atau perhitungan sempoa. Pak insyaallah nanti dimulai minggu depan hari Senin. Pak insyaallah. Saya salah satu suka dengan surat Ad-Duha. Belum tergambarkan ini, masih di sampai An-Naba sampai An-Nasi'at sampai Al-Fil belakang ya. Nggih. Pak Ufik juga tahu. An-Naba, oke. An-Naba tolong dibacakan ayat ke-15. Ayat ke-15 langsung naik bisa? Iya. Ayat ke-15 naik ke ayat ke-10. Kalau bisa dengan artinya. Terima kasih. Sampai 10 atau 15 dan 10? Dari bawah. Dari bawah 15 ke 15, 14, 13, 12, 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija untuk kami tumbuhkan bihi dengannya habban biji-bijian wa nabata dan tumbuh-tumbuhan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Wa anzalna dan kami turunkan minal mu'sirati dari awan ma'an air thajjaja yang tercurah. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Waj'alna sirajan wahhaja. Waj'alna dan kami jadikan sirajan dalam kurung pelita, pelita dalam kurung matahari, wahhaja yang sangat terang. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Wa banaina dan kami membangun fawqakum di atas kalian sab'an 7 langit shidada yang kokoh. Waj'alna an-nahara ma'asha. Waj'alna dan kami jadikan an-nahara siang ma'asha untuk mencari penghidupan. Waj'alna al-laila libasa. Waj'alna dan kami jadikan al-laila malam libasa sebagai pakaian. Subhanallah. Tepat sekali. Monggo yang lain bisa An-Nasiat, At-Takwir atau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hamid, perwakilan dari Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Bangkalan, karena beliau berhalangan sekarang sedang menjalani kewajiban sebagai petugas haji, berangkat insyaallah 2 hari kemarin, mendampingi kloter dari Madiun. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan ayat. Jadi nanti ini ayat yang keberapa dan surat apa, demikian juga artinya. Ya, ini masih dalam 3 surat tadi, An-Naba, An-Nazi'at dan At-Takwir. Ya, karena tiga surat yang diberikan kesempatan tadi ya. Baik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Artinya ayat keberapa dan surah apa? Surat An-Nazi'at ayat 29. Artinya Wa utasha, dan dia jadikan malam, dan dia jadikan gelap, lailaha, malamnya, wa akhraja, dan dia keluarkan duhaha, duhanya dalam kurung siang. Sahih, sahih. Luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Monggo bisa ke Putri. Untuk Putri baru sampai An-Nas, Al-Fil sama An-Naba untuk yang Putri. Hah? Iya. Dari An-Nas sampai Al-Fil, baru yang ayat panjangnya di An-Naba. Kalau yang putra memang lebih banyak. Monggo. Oke. Matur nuwun, saya kenalan nggih. Saya Agung Ali Fahmi. Kebetulan wakil rektor Universitas Noja Madura, Kiai. Saya paling demen sama Al-Kafirun sama An-Nasr, Kiai. Karena kalau An-Nasr itu kalau ndak pas tenang hatinya dredeg gitu, Kiai, ketukar dengan Atin ayat terakhirnya. Demikian juga Al-Kafirun itu kalau pas tenang hatinya itu pas 6 ayat, tapi kalau nggak tenang bulet aja jadi 8 ayat. Jadi saya minta tolong dibacakan surat Al-Kafirun tapi yang ayatnya ganjil. Ayat 3, ayat 1, 3 dan 5. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud. Satu, 3, 5. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuha, wahai al kafirun, orang-orang kafir. Tiga. Wala antum abiduna ma a'bud, wala antum, dan kalian bukan, abiduna, penyembah, ma a'bud, apa yang aku sembah, Allah Subhanahu wa taala. Wala antum abiduna ma a'bud, wala antum, dan kalian bukan, abiduna, penyembah, ma a'bud, apa yang aku sembah. Oke, matur nuwun. Alhamdulillah. Terima kasih. Dimohon dengan hormat. Masih ada satu lagi ya, Putri sana. Masih ada dari Dewan Guru. Yes, yang terakhir nanti ada Bang Muiz. Monggo, monggo dari Dewan Guru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari Dewan Guru SMP Ibnu Khalil. Dikarenakan enggak ada yang mau tanya, saya yang mewakili. Langsung surat An-Naba, amma yatasaalun. Saya minta sebutkan ayat berapa dan lafadznya apa, dan kebun-kebun yang rindang. Ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wajannatin alfafa. Subhanallah. Lanjut.
Coba bacakan dari ayat 40 sampai 37 ke atas. 40, 37. 40 sampai 37. Naik. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba dzalikal yawmul haqq فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. 100 untuk peserta hobi. Mohon maaf guys, cukup dimohon Bang Muiz untuk bisa ke depan. Ini adalah peserta dari golongan di atas muda. Iya. Silakan Bang Muiz di tengah Bang. Nah, di tengah. Oh di sini nggih. Itu sama Pak di depan, tengah. Ini nanti monggo bisa ditanyakan 2. Bang Muiz 2 apa 2 ya? 3. Oh 2. 3. Silakan, surat apa? Bang Muiz. An-Naba, An-Nasiat, Abasa. Ya, sudah. Iya. Silakan, ini adalah demo akan mengeluarkan 3 surah. Menampilkan 3 surah, nanti silakan ditanya misalnya An-Naba ayat keberapa, An-Nasiat ayat berapa, Al-Mutaffifin ayat berapa. Ini sudah mulai mengeluarkan surah-surah itu. Monggo. Oh, Qurannya disilakan 3. Ya, monggo. Zigzag. Ini. An-Naba, An-Nasiat. Hah? At-Takwir. Oke. An-Naba, An-Nazi'at, At-Takwir. Pak Opek nanti mic-nya Pak Opek. Bismillahirrahmanirrahim. Dibantu ya. Bisa via HP, monggo. Silakan Pak. An-Naba, An-Nazi'at, At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun wan nazi'ati gharqa idza syamsu kuwirat anin naba'il azim wan nasyitati nashta wa idzan nujumun kadarat was-sabihati sabha allazi hum fihi mukhtalifun was-sabihati sabha wa izal jibalu suyirat kalla saya'lamun fas-sabiqati sabqa wa izal 'isharu uttilat summa kalla saya'lamun fal mudabbirati amra wa izal wuhushu husyirat. Cukup Pak Enggi? Enggak, berikan aplaus untuk adik-adik semua dan Pak. Sudah. Monggo Bapak. Iya, luar biasa ini Abang Muiz. Artinya bisa membaca Al-Quran dengan
secara siksak sebanyak 3 surat. Ya, luar biasa. Ini baru saya ketemu dengan metode yang membaca Al-Quran secara siksak 3 surat sekaligus. Sebenarnya 6 surat, tapi andaikan ini bisa dibaca secara siksak dalam waktu yang sama 3 surat sampai selesai 3 surat itu, waktunya jadi lama. Waktunya lama, tapi yang jelas sudah sampai ayat 4 dibaca dengan betul, lancar dan mantap. Kalau mau Terima kasih. diselesaikan di kamar aja nanti. Nanti kita selesaikan di kamar ya, Bang Wes. Terima kasih. 41 tahun. Monggo Bapak, mungkin ada komen untuk adik-adik juga. Baik, luar biasa ya. Luar biasa tadi dengan siksak berurutan. Cuma ya maaf ya, tadi umpama dari An-Nazi'at, At-Takwir, An-Naba umpama dibalik. Tadi kan urut An-Naba, An-Nazi'at, At-Takwir kan itu. An-Naba, An-Nazi'at, At-Takwir gitu ya. Ya, Jadi bisa, tinggal posisinya diubah, saya akan gitu. ubah layarnya gitu. Oh begitu. Oh siap. Luar biasa. Tinggal oke. Paham. Terima kasih. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang kami muliakan, Guru Sepuh Kiai Haji Khalil Dahlan dari Darul Ulum Jombang, sahabat saya Sodiqi Al-Kabir Al-Azim Kiai Haji Imam Bukhari Khalil, guru kita Profesor Cahya Yudi Widianto, para ustadz, para tokoh agama, tokoh masyarakat dari pemerintahan, dari Depak, dari Diknas, dari Universitas Trunojoyo Madura, pembimbing saya Pak Didit, Bu Rini, kawan-kawan semua rahimakumullah, adik-adik santri SMP Ibnu Khalil dan adik-adik hobi Ibnu Khalil, kawan-kawan para peserta tingkat pertama, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadiran Allah, salawat salam kehadiran Rasulullah. Saya sebagai peserta hobi dari kalangan, kalau dibilang tua nggak tua-tua amat deh, 40 tahun ke atas, karena di bawah saya nanti ada yang 30-an, itu ponakan-ponakan saya para lora itu. Kemudian luar biasa, menghafal tanpa hafalan atau menghafal silakan, tapi plus imajinasi. Dalam bahasa Arab, al-hifzu atau al-hamlu, menghafal dalam kosakata Arab yang asli itu mesti ada tasawurnya. Gitu, tasawur. Kenapa? Jamil dari ihsan. Ka'annaka apa? Tarallah wa illam tarohu fa innahu yaroka, seakan-akan melihat Allah. Kontak kepada Allah nggak boleh melihat, nggak boleh ditasawurkan, karena Allah tidak serupa dengan makhluk. Selain Allah boleh, bahkan Rasulullah boleh kalau pernah mimpi. Kalau nggak pernah mimpi, baca manakib dan syama'ilnya di kitab-kitab hadis. Kalau nggak bisa, minimal kata ulama, Masjid Nabawi atau Raudhah atau makomnya, kuburannya. Nah, apalagi selain itu, Al-Quran, gambar, silakan gitu. Jadi konsep ini sangat luar biasa. Dari berangkat non hafalan, gambar direkam, atau menghafal sudah telanjur hafal. Kayak juz amma itu kan kita rata-rata hafal. Tapi coba kalau disuruh bolak-balik, nggak bisa. Tapi dengan hafalan itu direkam, imajinasikan, kokoh, maka seolah-olah ka'anna al-lawha fi amami, ada layar itu di depan. Ini ilmunya Sayyidina Ali, ilmunya Ubay bin Ka'ab, ilmunya Huzaifah, ilmunya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bisa 100 bahasa. Itu di dalam kitab Hayatus Sahabah, Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, itu riwayat Ibnu Sa'ad di dalam kitab At-Tabaqat, bahwa
Abdullah bin Zubair punya 100 murid beda-beda bangsa, tak bisa bahasa masing-masing Abdullah bin Zubair. Sementara murid-muridnya sesama murid pakai bahasa Arab. Nah, jadi nanti Al-Qur'an, bahasa, sains, aritmatika, ada semua, ada macam-macam ilmu. Maka insya Allah hobi plus Darul Ulum dan hobi plus Ibnu Khalil menjadi mercusuar pionir untuk di Nusantara, bahkan regional, bahkan internasional. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengalaman pribadi dan sebagai penyemangat bagi yang lain yang belum ikut. Terima kasih.